Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan kontak semua perwira yang berpikir maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota Biro Khusus baik di pusat maupun daerah. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang sama pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat menganjurkan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel. Pakat menganjurkan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel untuk Kolonel Letif dan Mayor Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan Jenderal AH Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati, yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Dengan sasaran Jenderal AH Nasution dipimpin oleh Raja Pedula. Dengan sasaran Jenderal Ahmad Yamin dipimpin oleh Letkol Kijan. Menculik Jenderal Suparno dipimpin oleh Sulaiman. Pasukan dengan sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Serjen Sukarjo. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surrono. Siap! Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Misi? Iya. Ada bapaknya? Oh ada pasukan Cakrawirawa Pak. Cakra, Jenderal dipanggil untuk menghadap Presiden. Tolong cepat, Jenderal. Pak cepat lari Pak. Maria jaga adik. Ayah! Ibu, adik kena! Turunkan senjatamu. Lipat tangannya ke belakang. Bapak kemana, Mbok? Bapak sedang tidur. Ibu kemana, Mbok? Ibu sedang di Taman Suropati. Bapak kemana, Dek? Oh, Mbok. Bapak di belakang, Dek. Mbok, ke belakang aja dulu. Jenderal diharapkan untuk menghadap Presiden sekarang. sekarang saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi. Suruh pakaian. Lancang kamu. Luar. Suruh. Jalan. Permisi. Ya, ada apa? Menghadap Presiden sekarang.
Ada begini, malam-malam. Tidak ada penjelasan. Waktu terbatas. Permisi, Ada apa? Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang. Baik. Mas, kok aneh? NR mereka kok cuma terangkat? Emang begitu NRS mereka. Loh, kok ikut masuk? Mana surat perintahnya? Telepon Pak Yani. Kok dibanting? Berarti saya difitnah. Permisi, Ya, Jenderal sudah ditunggu sama presiden. malam-malam gini. Tunggu sebentar, saya akan pakai sebentar. Tidak usah, Pak. Bawa dia. Permisi malam, Bu. Ada apa? Ada jenderal. Tunggu sebentar ya, jenderal sedang tidur. Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang. Oke. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Suruh mereka kembali jam 8 nanti. Baiklah. Kata Bapak kembali jam 8. Maaf, Bu. Keadaan sedang genting. Bapak harus dibawa sekarang. Tembak! Ada apa? Mana Ndoromu? Dia sedang di kamar. Segera keluar, Jenderal. Apa kami bom rumahmu? Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal. Mati. Rasakan kesakitan ini. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dalam lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan, beberapa perwira TNI AD PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober
1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI, Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. I wanna be free as a bird, flying in the sky so high. I wanna be free as a bird, flying in the sky so high. There's no problem in my